Halo semua, selamat pagi siswi SMP Negeri 38 Semarang yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan ya, karena sampai saat ini kita masih selalu diberi nikmat dan kesehatan yang pasti. Pertama-tama, bagaimana kabar kalian? Kemarin kalian sudah melaksanakan MPLS selama 3 hari, hari Senin, Selasa, dan Rabu. Biasanya MPLS juga dilaksanakan di sekolah selama 3 hari juga. Kita berkolaborasi dan berdinamika dengan Bapak Ibu guru. Tetapi untuk MPLS yang kemarin itu sangatlah berbeda ya. Jadi kalian MPLS daring, jadi MPLS-nya di rumah, tidak datang ke sekolah. Sebenarnya kurang greget tapi asik juga. Jadi untuk saat ini udah merebak sekali ya pembelajaran online, khususnya di SMP Negeri 38 ini juga akan melaksanakan pembelajaran secara online. Apa sih sebenarnya pembelajaran online itu? Sebenarnya sama dengan kita saling bertatap muka di sekolah, tetapi perbedaannya hanya jarak saja dan membutuhkan media yang benar-benar harus ada sebagai penunjang pembelajaran. Apa saja sih yang dibutuhkan sebenarnya untuk pembelajaran daring? Yang pertama adalah handphone yang pasti, bisa juga laptop, dan yang harus harus punya adalah kuota. Benar sekali, harus ada kuota. Tujuannya pembelajaran online itu juga sama dengan kita saling bertatap muka di sekolah. Tujuan pembelajaran itu ya bisa mencapai hasil belajar yang maksimal sebenarnya dan tuntas. Jadi yang berhubungan dengan tuntas adalah KKM. Jadi setiap mata pelajaran mempunyai KKM. Jadi KKM di SMP 38 ini adalah 70. Kalau kalian belum mendapatkan nilai 70, berarti kalian harus melaksanakan remedial. Seperti itu. Oh iya, sampai lupa ya ngomong terus. Jadi untuk kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Angga Arfi Rafadita. Kalian nanti bisa memanggil saya dengan Pak Angga. Pada pertemuan kali ini adalah mapel seni budaya. Jadi untuk kelas yang saya ampu adalah kelas 7A, 7B, 7C. Untuk kelas 7, untuk kelas 9, 9A, B, C, dan D. Tapi pada pertemuan pagi hari ini saya akan mengajar kelas 7A, 7B, dan 7C. Oh ya maaf, untuk 7D, 7E, dan 7F itu nanti diampu sama Bu Elis. Nanti kalian bisa kenalan sendiri. Jadi untuk pembelajaran seni budaya ini, untuk waktu di sekolah itu distribusi waktunya atau jam pelajarannya adalah 3 jam per minggu. Jadi 1 jam pelajaran itu mempunyai waktu 40 menit. 40 menit 1 jam pembelajaran. Jadi kalau seni budaya itu 3 jam di kelas 7. Terus untuk mapel seni budaya ini pasti kalian juga pernah belajar ya di mana SD kemarin. Nah, tapi nanti kita di tingkat SMP ini akan lebih tinggi lagi belajarnya. Jadi yang pasti ada 4 penilaian seperti yang kemarin saya sudah bilang di sambutan kemarin. Itu ada nilai spiritual atau kompetensi inti spiritual. Yang kedua adalah kompetensi sikap atau nilai sikap. Terus yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan. Jadi kalian mempunyai 4 aspek penilaian itu. Jadi kalian harus bisa melaksanakan 4 aspek penilaian itu dengan sebaik-baiknya. Untuk pelajaran seni budaya ini sebenarnya seni budaya memiliki 4 aspek. Jadi yang pertama adalah seni rupa, yang kedua seni musik, yang ketiga seni tari, terus yang keempat adalah seni teater. Tapi di masing-masing sekolah itu hanya bisa
melaksanakan pembelajaran itu dua aspek saja. Jadi kalian nanti belajar seni rupa dan seni musik. Untuk seni rupa seperti biasa nanti pasti ada praktek-praktek, seni musik juga seperti itu. Jadi untuk kelas 7 ini kita sambil itu ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa saja nanti pembelajaran yang kalian akan dapat di kelas 7 untuk semester 1. Untuk kalian kelas 7 pada bab 1 itu ada materi menggambar flora, fauna dan alam benda. Jadi nanti kalian di sini untuk kompetensi dasarnya harus bisa menjelaskan apa itu pengertian menggambar. Yang kedua, objek menggambar. Yang ketiga, komposisi. Dan yang keempat adalah teknik menggambar, alat dan bahan. Nah, jadi di sini kan kalian pasti yang namanya menggambar pasti akan membutuhkan beberapa alat. Contohnya apa saja? Pasti kalian sudah tahu semua. Itu untuk bab yang pertama ya. Untuk bab yang kedua itu menggambar ragam hias. Kompetensi dasarnya nanti kalian harus bisa memberi penjelasan apa itu pengertian dari menggambar ragam hias, motif ragam hias, pola ragam hias, dan teknik menggambar ragam hias. Untuk yang bab ketiga ini kita sudah masuk ke seni musik. Ke seni musik itu menyanyi dengan satu suara. Kalian pasti pernah kan bernyanyi di SD, saya yakin pasti sudah pernah. Jadi bernyanyi satu suara, bernyanyi secara unisono. Nah, di sini nanti kalian akan pelajari apa itu bernyanyi secara unisono, terus teknik vokalnya seperti apa. Terus kalian nanti juga berlatih vokal juga. Jadi harus bisa, harus belajar. Jadi jangan sampai bilang, "Pak, suara saya jelek" dan sebagainya. Enggak ada seperti itu ya. Jadi kalian harus belajar satu sama lain. Untuk bab 4-nya, kalian bernyanyi lebih dari satu suara. Jadi bisa dibilang nanti bernyanyi duet atau 2 orang. Terus trio itu 3 orang, 4 orang kuartet. Terus yang paling banyak itu adalah kardus. Itu nanti kalian akan belajar musik ensemble-nya juga. Yang terutama musik di Indonesia ya yang pasti ya. Jadi untuk perkenalan hanya seperti itu dulu. Untuk tugasnya nanti saya akan kirim linknya itu lewat YouTube ya. Jadi tugasnya apa saja itu ada di deskripsi di YouTube. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan di kolom komentar YouTube untuk seperti itu. Jadi saya juga pesan untuk orang tua wali, jadi orang tua murid juga. Jadi silakan kalian untuk bapak, khususnya bapak dan ibu ya, untuk bisa memantau perkembangan putra putrinya agar dapat mengerjakan tugas dengan baik, karena kita kan pembelajaran online tidak tatap muka. Jadi tugas apapun harus segera dikerjakan dan harus dikirim atau di-share ke bapak ibu guru yang bersangkutan agar nilainya nanti juga bisa memenuhi syarat dan tuntas seperti itu. Jadi untuk bab kali ini nanti kalian, saya ulangi lagi, untuk bab pertama yang akan kalian pelajari adalah menggambar flora, fauna dan alam benda. Jadi silahkan kalian, tugas yang pertama nanti adalah mencari atau merangkum. Kalian bisa mencari di Google apa sih pengertian, terus apa sih pengertian objek menggambar, komposisi, terus teknik menggambar dan alat serta bahan yang dipakai dalam menggambar flora dan fauna. Jadi untuk pertemuan kali ini hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Untuk informasi berikutnya nanti saya akan bisa share melalui WA ke grup WA kelas kalian masing-masing. Untuk pembelajaran daring ini, jadi anak-anak harus memiliki beberapa aplikasi untuk melaksanakan pembelajaran. Dalam pelajaran seni budaya ini,
saya akan memakai beberapa aplikasi. Yang pertama adalah yang paling utama WA. WA itu nanti untuk berkomunikasi dengan orang tua, dengan siswa juga khususnya. Terus yang kedua adalah YouTube. YouTube itu nanti saya akan nge-share pembelajaran di YouTube dan kalian bisa melihat di YouTube. Yang ketiga adalah Google Classroom. Google Classroom itu nanti kalian bisa melihat tugas-tugas kalian nanti dikirim lewat Google Classroom. Di situ nanti ada kelas-kelasnya sendiri. Terus yang ketiga Google Meet. Google Meet itu nanti untuk live. Jadi untuk live kita berkomunikasi secara live bersama-sama per kelas itu mungkin lebih baik lagi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ke kalian untuk kelas 7A, 7B, dan 7C. Silahkan kalian untuk bisa aktif ya, untuk aktif. Jadi kalau misalkan ada bapak ibu guru yang memberikan tugas, kalian harus aktif karena kita kan tidak bertatap muka. Jadi silakan untuk aktif agar bapak ibu guru juga bisa menilai kalian dengan baik. Jadi untuk kesempatan kali ini hanya itu saja. Selamat pagi, tetap semangat. Terima kasih.